Nama saya Nurmala Hamang dengan NIM 153419041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Yang dimana yang pertama ada air. Air mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain itu, air juga sangat penting bagi tubuh manusia. Kandungan air pada tubuh manusia jumlahnya lebih besar bila dibandingkan dengan kandungan zat-zat yang lain. Kandungan air pada tubuh bayi biasanya mencapai 75% sampai 80%, yang kemudian sering dengan pertumbuhan tubuhnya. Kandungan air pada manusia dewasa berkurang hingga 60% sampai 65% untuk pria dan 50% sampai 60% untuk wanita. Air berfungsi untuk melakukan zat-zat makanan, untuk mengangkut zat-zat makanan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, serta itu untuk menyangkut sisa metabolisme dari jaringan ke sistem ekskresi. Yang kedua ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang tersusun atas unsur-unsur CHON dan beberapa jenis protein mengandung unsur S dan P. Komponen dasar dari protein adalah senyawa organik sederhana yang disebut asam amino. Protein yang kita butuhkan saat ini dapat berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang berasal dari hewan disebut hewani, sedangkan yang berasal dari tumbuhan disebut protein atau nabati. Protein diperlukan tubuh karena protein tersebut mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, membangun sel-sel yang telah rusak. Yang kedua, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. Yang ketiga, membentuk antibodi. Yang keempat, bahan pembentuk senyawa asam amino lainnya. Dan yang terakhir, sebagai sumber energi, 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. Baru mana lagi yang lain? Serum kanan. Selanjutnya ada C, lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tersusun atas unsur-unsur CH dan O. Komponennya adalah asam lemak dan gliserol. Fungsi lemak adalah yang pertama, penghasil kalori. 1 gram lemak menghasilkan 9,4 kalori. Kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah dari suhu rendah. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak adalah makanan yang berasal dari hewan, misalnya daging, keju, mentega, susu, telur, ikan, dan lain sebagainya. D. Karbohidrat. Unsur penyusun karbohidrat adalah C, H, D, dan O. Karbohidrat dapat disimpan di dalam tubuh sebagai glikogen. Karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Karbohidrat hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, gandum, gula, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh, karbohidrat berfungsi sebagai yang pertama, sumber kalori. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, bahan penyusun senyawa organik lainnya, misalnya protein dan lemak. Yang ketiga, penjaga keseimbangan asam dan basa. Kemudian kita lanjut pada E, vitamin. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, namun diperoleh dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Sejumlah vitamin yang dibutuhkan manusia diantaranya A, D, E, K, C, dan B. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik
dalam tubuh karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahan yang tidak tepat. Vitamin berperan dalam beberapa tahap reaksi, metabolisme energi, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, pada umumnya sebagai koenzim atau sebagai bagian dari enzim. Sebagian besar koenzim dapat bentuk openzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Peran makanan dalam tubuh antara lain bergantung pada jumlah vitamin yang terkandung dalam makanan tersebut. Pada tahap pemrosesan dan pemasakan, banyak vitamin yang hilang bila menggunakan suhu tinggi. Permukaan makanan bersentuhan dengan usaha dan menggunakan bahan alkali atau basa. Sementara kehilangan vitamin dan pemasakan dapat dicegah dengan cara yang pertama, menggunakan suhu tidak terlalu tinggi, waktu memasak tidak terlalu lama, menggunakan air pemasak sedikit mungkin, menggunakan pemotong yang tajam dan potongan tidak terlalu halus, dan yang terakhir, panci masak ditutup. Itulah tadi materi yang telah saya jelaskan, atau itulah tadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.